sate ini adalah rata-rata perlintasan yang makhluk gaib ya. Oh, karena rata-rata yang posisi rumah itu kan jarang yang lama gitu, maksudnya nggak betah gitu maksudnya. RSUD Ya, RSUD. itu tusuk sate posisinya. Nah, Oh gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Selalu dihadirin ya makhluk-makhluk astral di studio ini. Sekali kita Makin lama makin nanti ini bisa jadi sarang makhluk astral ini. Tawon. Oke Go, jadi hari ini kita akan membahas rumah terkait tusuk sate. Waduh, ini gue juga dulu pernah nonton film sih, tapi itu kan cuma film doang, rumah tusuk sate. Tapi lebih ke dunia mistiknya, mungkin lebih ke horor-horornya, terus banyak kejadian-kejadiannya gitu. Kalau menurut lu nih, Jai, kalau rumah tusuk sate itu seperti apa sih? Apakah emang horor atau banyak kejadian-kejadian apa gitu misalkan? Mungkin dari yang secara geografisnya aja dulu ya. Untuk rata-rata rumah tusuk sate, mungkin juga para PM squad itu juga udah tahu lah ya. Untuk rumah tusuk sate kan udah ada posisi di emang pas jalan lurus antara belok kanan dan belok kiri itu di letter T lah. Jadi letak rumahnya di tengah-tengah gitu. Secara geografis tuh udah langsung lurus mengarah ke arah rumah tersebut gitu kan. Kalau dari segi horornya gitu ya, mungkin lebih terasa ke hawa panas sih. Kalau menurut gue ya ini ya. Karena kalau untuk menilai ke arah horornya gitu kan, karena emang rumah tersebut emang sering panas gitu, hawa-hawa panas gitu ya. Selain dari energi dari hawa horor tersebut juga karena nggak ada rumah atau pepohonan di depannya tuh, jadi emang kalau secara ilmiah ya mungkin ya, secara ilmiah juga udah nggak ada halangan gitu loh, jadi ya makin tambah rumit aja untuk arah horornya. Jadi kalau menurut lu gimana? Kalau yang gua tahu ya mas gue, kalau secara beredar saja tadi, kalau secara geografisnya sendiri posisinya tuh nggak enak. Betul. Kalau dari sisi orang mau jalan, mau naik mobil lewat situ, itu jalannya sangat kalut ya, apalagi kalau posisinya ada mobil parkir atau apapun yang sebenarnya secara ilmiah rawan kecelakaan lah bisa dibilang, karena kan posisinya nggak bagus maksudnya. Nah, kedua, posisinya tusuk sate ini adalah rata-rata perlintasan yang makhluk gaib ya. Rata-rata itu tuh dijadiin perlintasan buat mereka. Makanya rata-rata orang yang tinggal di rumah tusuk sate itu banyak kisah-kisah mistisnya pasti. Lebih banyak daripada posisi rumah-rumah yang lain Sebelah-sebelahnya ya. berbeda ya. Karena dia posisi perlintasan. karena perlintasan. Rata-rata itu pasti jadi perlintasan. Bahkan rata-rata yang posisi rumah itu kan jarang yang lama gitu, maksudnya nggak betah gitu maksudnya gitu ya. Bisa jadi kan? Ya, karena banyak tekanannya itu Jay. Entah ada gangguan mistis atau apapun kan. Karena itu kan perlintasan sebuah. Iya. Oke, ini juga ada beberapa artikel atau cerita mungkin ya. Menurut mitos yang beredar, posisi rumah tusuk sate ini akan membawa banyak kesialan, mulai dari tertimpa masalah, kesehatan, rezeki hingga perpecahan rumah tangga. Tak jarang orang rumah dengan posisi tusuk sate dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan rumah lain di sekitarnya. Apa saja sih mitos yang beredar di tengah masyarakat ya? Mitosnya ya itu, maksudnya kalau ngisi rumah tusuk sate itu mungkin banyak masalah, mungkin kalau yang udah bersuami istri mungkin ada aja gitu ribut apa karena kita percaya gitu sama mitos tersebut, jadi orang yang nempatin tuh wah, jadi awalnya dia tuh tahu gitu rumah tusuk sate itu mitosnya seperti itu, jadi pas yang nempatin ya karena percaya mungkin, kalau kata gue sih gitu.
Jadi kalau untuk mitos ya kita kembalikan lagi ke kepercayaan masing-masing itu kan ya, ada benar atau tidaknya gitu kan. Kalau untuk mengenai yang kayak tadi sebutin mitosnya mengganggu keharmonisan gitu kan, dengan kesehatan itu mungkin juga ada benarnya, karena kenapa? Ya tadi kan yang dari awal gue bilang tuh hawanya tuh di situ bawahnya panas gitu kan, panas, jadi tingkat emosional kita tuh di situ benar-benar strong lah gitu kan, benar-benar cekcok karena apa? Ya secara ilmiahnya nih ya, sinar matahari langsung nyorot ke rumah gitu kan tanpa ada halangan panas di banget. depannya, panas, angin pun yang masuk panas gitu kan, pulang kerja atau pulang dari mana kita capek, ya kan, nambah lagi hawa panas. Mungkin kalau untuk secara ke arah goibnya atau ke arah mistiknya gitu kan, itu membenarkan juga yang tadi Bang Diego bilang tuh, karena itu emang pusat perlintasan tuh, jadi energi yang negatif juga bisa terkumpul di situ Bang Diego. Iya. Ya kan. Oke. Mengenai penampakan, seumpama mitosnya sering ada penampakan gitu kan. Iya. Itu terkadang juga ada dua kemungkinan antara benar dan tidaknya gitu kan. Tergantung dari posisi rumah tersebut gitu. Mitosnya dulu seperti apa. Manipulasi otak kita juga bisa jadi pemicu gitu kan. Iya. Betul gitu. Bisa jadi pemicu. Ya contohnya kalau karena kita percaya mungkin Iya. jadi kepikiran. jadi Ya kan sebenarnya gini baik, setahu gue ya itu kan benar-benar yang orang-orang yang anti rumah tusuk sate kan orang-orang etnis Tionghoa tuh paling anti sama rumah tusuk sate. Betul. pantangan mungkin. Iya karena dianggap feng shui-nya nggak bagus kalau buat mereka. Betul. Maksudnya ke rezeki dia gitu. Iya. Kalau mereka tuh nganggapnya itu feng shui-nya nggak bagus, pasti rata-rata nggak ada yang mau beli Nggak ada yang mau. tusuk sate. Berarti mereka anggap tuh rumah-rumah sial mungkin ya. Ya, kalau mereka nganggapnya ya rumah yang nggak bagus Banyak maksudnya. banget. Bahkan yang sering gue denger juga untuk rumah tusuk sate ini lebih apa ya, lebih sering terjadi kecelakaan gitu yang Iya, karena- bener. karena kondisi jalannya juga sih jadi maksudnya karena itu juga karena dan itu juga mungkin daerah perlintasannya jadi mungkin Iya, banyak banyak apa ya kesialan kali ya sialan bisa bilangnya. iya betul. Oke Go, Jay, ini ada beberapa cerita mungkin ya yang gua dapat ya, mungkin ada artikel. Pokoknya namanya ya Tiffany lah, dia membeli salah satu rumah tusuk sate mungkin ya. Keluarga saya diteror kejadian mistis yang sangat frontal. Sebut saja lampu musola yang meledak ketika kita bicarakan, dan kejadian di mana ayah ibu saya dibuat terbirit-birit tengah malam karena diteror sesuatu, namun ketika mereka mau keluar rumah, ayah saya jatuh dan kakinya ditarik. Maksudnya rumah tusuk sate ini sampai ada teror-teror gitu Ya ya? kan gue bilang baik itu perlintasan siapa aja bisa lewat situ, makhluk manapun bisa lewat Iya. situ, mau yang baik yang jahat yang lemah yang kuat semua lewat situ. Berarti emang kalau rumah tusuk sate bisa dibilang angker mungkin ya. bisa jadi Selain gedung, kuburan. Ya, akhirnya bentuknya jadi angker jadi sebenarnya. angker. Jadi orang-orang iya, jadi opini masyarakat tuh tentang rumah tusuk sate itu udah wah nggak dah, wah ngeri dah, angker dah, pasti kesannya kayak gitu Bang. kalau gue kan mikirnya rumah tusuk sate itu ada terletak di kota apa, ternyata rumah tusuk sate itu ya bentuknya mungkin Posisi rumahnya. posisi mungkin rumahnya kayak ya. waktu rumah kentang gitu, mungkin banyak Bang kayak gitu. Iya dikira gue tuh gitu, Makanya makanya posisinya sebenarnya Iya. bentuknya kayak tusuk sate. letter tag jatuhnya baik. Dia Iya, tuh ada di letter tag. tag. Oh iya, oke. Karena saya penasaran, saya temukan fakta bahwa sebelumnya rumah ini adalah rumah usaha konveksi yang punya banyak saingan sehingga sering ditemukan benda-benda tak lazim kiriman orang. Oh, berarti ya emang dulunya mungkin ada orang Ngerjain. ngerjain, Iya. maksudnya kayak orang-orang Saingan pemakai ya. ilmu kayak gitulah. Bangkrut. Rumah dikontrak sebuah keluarga selama 4 tahun. Mereka adalah orang-orang tepat tinggal di sana sebelum kami. Jadi selang 4 tahun mungkin dia nempatin. Nah, selang beberapa hari kemudian langsung diteror. Ada kejadian-kejadian mistis. kejadian Ya. yang aneh-aneh gitu Bang. Nah, iya betul. Kini masuki 4 tahun juga saya berada di rumah. Alhamdulillah saya masih punya iman. Saya masih percaya kalau takdir Tuhanlah yang menentukan takdir manusia, walaupun berseliweran di otak saya karena ya di rumah itu ibu saya juga jadi menjanda karena ayah saya meninggal mendadak. Usaha kami pun tidak ada yang berjalan mulus. Maksudnya bisa Jadi sial secara betul. jadi bener-bener sial ya. Maksudnya sialnya sampai ke keluarga gitu. Apes jadi jatuh guys, apes gitu.
atau bisa jadi emang si dulunya gitu kan ya, karena masalah saingan kerjaan, saingan bisnis Ya. gitu kan, ada penempatan benda-benda kiriman Yang aneh-aneh lah. aneh-aneh gitu kan ya, ya sehingga emang bener pas perlintasan tersebut emang jadi kumpul satu energi negatif di situ gitu kan, datanglah keluarga ini gitu kan, dan akhirnya menimpa sialnya ke mereka juga gitu loh. Maksudnya orang sampai nggak suka menghalalkan segala cara ya. Ya iyalah, men. Iya. Sekarang apalagi sekarang. Maksudnya nggak harus diceritain lah, maksudnya di lingkungan kita juga banyak yang nggak suka gitu kan. Banyak. Mantap. Terus ada lagi nih cerita dari orang Belanda lah, gua nggak tahu namanya nih. Pernah ngontrak di rumah tusuk sate selama 1,5 tahun. Awalnya diwanti-wanti sama ibu, katanya inilah itulah. Tapi setelah dijalani alhamdulillah rezeki mengalir deras. Rasanya gampang aja gitu, pengen nabung beli perabotan rumah dan future. Tapi alhamdulillah sih sekarang ekonomi sudah mulai membaik, apalagi semenjak saya bisnis kecil-kecilan di rumah, ada tambahan lah ya, nggak melulu ngandelin gaji suami. Berarti nggak semua orang yang nempatin rumah tusuk sate itu horor ya, jadi Nggak selalu, ya kan? Nggak. Walaupun memang itu daerah perlintasan maksud gue tadi. Berarti kan makhluk yang lewat di situ ya, alhamdulillah mungkin makhluk-makhluk yang nggak ada niat jahat. Iya, betul. Berarti kan sebenarnya rumah tusuk sate itu kan sebenarnya makanya kenapa identik dengan horor ya, mungkin ada kisah di balik rumah itu sebelum itu rumah dibangun sebenarnya. Mungkin ada banyak kejadian kayak Ada histori lah kalau kalau histori gitu. maksudnya kan kayak ada kejadian kecelakaan lah, Iya, mungkin betul. arwahnya masih ada di sekitar situ lah. Iya, penasaran bisa Kan disebut. banyak yang bisa dinamai sampai angker itu kan, berarti emang banyak kejadian dulunya kan. Mantap bener ini. Banyak sih sebenarnya ceritanya yang harus kita jelasin, Tapi cuma tadi kita sampling aja ya dari sisi Sampling negatifnya, aja. dari sisi yang nggak mau kasih cerita positif gitu ya, Ben. tapi intinya kalau rumah tusuk sate itu dianggap sial, itu udah jadi fakta, mungkin udah Jadi ya maksudnya gimana ya, kayak sebuah mitos yang berseliweran dari masyarakat udah kita. melekat di masyarakat gitu. Melekat, nempel lah. Mereka berpikir rumah tusuk sate pasti jelek. Iya, bahkan untuk harga jualnya juga mungkin lebih rendah dari tetangga-tetangga yang mungkin kalau emang mau jual rumahnya gitu kan. biarpun Orang juga rumah nggak biarpun tahu lah ya. maksudnya biarpun rumah itu luas, tapi dijualnya pasti harga-harga Jatuh. murah kan. Jatuh. Iya, di Harga dekat yang rumah, berbeda dengan tetangga-tetangganya. Iya. di dekat rumah juga kan ada yang sekarang jadi Indomaret itu. Itu kan berarti rumah tusuk sate ya, Bu? Yang dari Gang Buah yang gini. Itu yang Indomaret kan itu dulu rumah itu. Berarti itu rumah tusuk sate kan yang gini? Bukan. Tusuk sate itu Nah, kalau yang tusuk sate kalau dari arah gang lo, itu kantor tusuk sate. Oh. tuh, tusuk sate itu kayak taman siswa. Taman Nah, siswa. Lu tau kan taman siswa? Hmm. SMP-nya? Hmm. Nah, itu tusuk sate. Oh, Kalau dari bentuknya. arah Manunggal nih, ya ibarat kan langsung mentok aja gitu kan, bisa ke kanan bisa ke kiri, tapi posisi dia pasti mentok aja. Pasti Kalau mentok. enggak, gampang lagi RSUD Ya, RSUD. itu tusuk sate posisinya. Nah, Oh, gini ya. Dia Oh, posisi itu. gitu. Makanya kan susah kan? Lu mau ke RSUD itu pasti posisi buat masuknya susah. benar. Iya, betul. Oke nih Go, jadi gue mau ceritain, jadi ada beberapa gitu, beberapa mitos yang Sering terjadi ya. sering terjadi. Contohnya kan kayak penghuni rumah menjadi lebih sering gampang sakit. Di sini ada solusinya, jangan tempatkan pintu dan jendela dalam posisi menghadap jalan, melainkan di samping. Oh mungkin ini jalan, mungkin si pintu atau si Untuk jendela pintu di samping. untuk pintu utama jadi enggak Jangan menghadap ke jalan. mungkin bisa ditaruh di samping gitu ya. Jadi nyamping mobilnya. Sirkulasi udara yang berasal dari samping akan membuat debu dan kotoran tak bisa langsung masuk ke dalam rumah. Bersihkan pula rumah dengan teliti secara rutin. Karena kenapa coba? Kalau emang kita nempatkan posisi pintu, jendela atau ventilasi langsung menghadap ke jalan gitu kan, karena kan itu di depan nggak ada rumah, jalan kosong gitu kan, Udara langsung masuk ya. angin, debu, Matahari. gitu kan. Iya langsung masuk gitu loh, gitu kan, tanpa ada penghalang. Kalau emang di samping kan dia udah aman. Aman lah kalau Nggak begitu. Nggak terkena dampak langsung. Nggak terlalu betul, nggak terlalu kena dampaknya. Terus Pokoknya untuk solusi ngatasinya sih, kayak tadi Bang Mek bilang tuh betul. tempatkan di pinggir, jangan di Posisinya. depan. Posisinya ya. Di sini juga ada rawan tertimpa kecelakaan. Jadi untuk cara mengatasinya, kamu bisa mengakalinya dengan membuat taman atau kolam di depan rumah. Dengan begitu ketika terjadi kecelakaan seperti cerita di atas, setidaknya mobil tak
langsung mengenai rumah. Ya berarti ada space lah, Ada terus space, ada jeda harus dulu diatur ya. space-nya. Jadi nggak akan langsung nabrak rumah mungkin, takutnya kan di dalam rumah itu mungkin langsung ke kamar, orang lagi tidur ke Iya, rumah rumah itu. dihajar, bahaya. Tapi itu mungkin yang memiliki space ya, memiliki halaman. Cuma rada rumitnya kalau emang nggak ada halaman gitu loh. Ya paling Maksudnya langsung tembok aja posisi gitu. tembok Iya. rumahnya dimundurin biasanya kayak gitu, Bang. Ya tapi kan, iya sejarah sih maksudnya. Yang tusuk sate itu rumah langsung pintu rumah, kalau langsung pintu rumah. Enggak, maksudnya Orang langsung masuk ke situ. space yang ada halaman gitu kan. Enggak selalu setiap rumah gitu kan punya halaman gitu loh. Ya paling solusi yang bagusnya sih pindah rumah. Iya, jangan dibeli rumah tusuk sate. Jangan. Terus di sini ada syarat rezeki. Cara mengatasinya, rumah tusuk sate biasanya memiliki harga yang lebih rendah. Bisa dibilang kamu untung untuk hal ini. Tapi pastikan juga kamu telah memperhitungkan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi resiko yang didapatkan. Pilih juga rumah dengan kondisi lingkungan yang baik. Apa mungkin rumah tusuk sate itu lingkungannya kurang baik ya? Sebenarnya benar, Bang. Makanya dibilang tadi, walaupun bikin rezeki sate, gimana keadaan tadi kan juga ada cerita-cerita positif kan. Iya, ada Dia yang bisa buka usaha. buka usaha. Karena keadaannya ya, bagus maksud gue lingkungannya, konsumtif. Mereka dia akhirnya bisa buka usaha di rumah kecil-kecilan. Betul, Kayak gitu. Keadaannya mendukung. Enggak selalu negatif Ah, ya. iya, Selalu negatif maksudnya. Angker dan mengundang makhluk halus. Buset. Cara mengatasi penampakan hantu hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan otak. Maka dari itu sebisa mungkin pastikan bahwa kondisi kesehatan berada dalam keadaan prima agar tak terjadi hal ini. Itu dia penjelasan mengenai rumah tusuk sate. Semoga setelah membaca ini kamu bisa lebih bijak lagi dalam memilih hunian dan tak terpaku dengan mitos yang beredar. Nah, gitu kan maksud gua. Ada segala sesuatu tuh ada penjelasannya maksud gua. Secara ilmiahnya ada, secara mistisnya pun ada maksud gua. Gitu loh. Berarti yang sering itu mah ya, karena dia percaya mitosnya aja sih, Iya. ya kan? Karena terlalu mendalami mitos di rumah tersebut gitu kan. Apalagi contoh kayak yang tadi narasumber gitu kan, dia udah tahu tuh dulunya udah ada naruh barang ini lah. Ada sebabnya nih, Ada sebabnya sebelum itu gitu kan. kenapa bisa begitu. Pikiran. Jadi akhirnya malah jadi tersambung Iya. untuk masalah rumah tusuk sate. Tirai kena angin pun sangkanya penampakan gitu kan. Iya, maksud Ya gua. jadi manipulasi otak dia sendiri gitu sebenarnya. Iya, jadi kalau menurut dia sih penampakan hantu hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan otak ya. Jadi Iya. pola pikir kita kali terhadap rumah itu. Pikiran. Kalau kita berpikir rumah itu biasa aja ya biasa aja mungkin. Nah secara nggak sadar kita tuh malah mengundang, baik mengamini untuk itu ada. Iya, betul. Mengamini maksudnya. Mengamini, meyakini bahwa itu Saat, Oh, iya. Saat lu ngerasa itu tempat angker, ya itu bakal beneran jadi angker maksud gue. iya, ketika pikiran sama hati lu mau bilang, wah gak enak nih, ada itu. Iya, ada nih. Lu amini secara nggak langsung. Iya. Berarti kita solusinya ya berpikir positif aja. Alihkan pemikiran, jangan fokus ke situ. Benar kata Bebek tadi, selalu berpikir positif. Betul. Selalu berpikir positif. Berarti ya kita ambil kesimpulan ya rumah tusuk sate itu enggak semuanya angker lah intinya. Enggak semua. Yang penting intinya kalian ya bisa berpikir secara positif aja lah. Jangan Ya, terlalu apa- percaya sama mitos juga sih. Para KM Squad nih ya, yang lagi nonton. Mungkin emang posisi rumah Anda sekarang ini mungkin posisi di tusuk sate gitu kan ya. Ya tapi tenang aja, jangan terlalu dipikirin wah negatif atau gimana. Banyak hal yang positifnya juga. Banyak hal Kadang positif. dari diri kita Ya sendiri. kan contohnya kan tadi kan malah dia usahanya malah maju. Betul, Ya kan? betul. Karena mungkin cara pola pikir mereka positif maksudnya Positif. Dia nggak berpikir posisinya jelek. Enjoy dia. aja nikmatin gitu kan. Oke, mantap. Terima kasih untuk PM Horror sudah mengikuti dan menikmati keseruan-seruan video-video kita lah ya. Jangan Thank lupa you. di-share, like, komen, jangan lupa di-subscribe juga Dan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video terbaru dari PM Horror. Tetap di Podcast Misteri Sam Satu Batin.